Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia ya. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku, pembelajaran ketiga. Sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo berlatih. Apakah kamu sudah dapat membedakan antara benda hidup dan benda tak hidup? Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri benda hidup. Adakah yang masih ingat? Iya, benda dikatakan hidup jika 1. Benda itu bisa bernafas. 2. Benda itu bisa makan dan minum. 3. Benda itu bisa bergerak atau berpindah tempat sendiri. 4. Benda itu bisa tumbuh dan berkembang. Yang kelima, benda itu bisa berkembang biak. Nah, perhatikanlah gambar di bawah ini ya anak-anak. Nah, gambar ini adalah contoh gambar benda hidup. Ada apa saja contohnya anak-anak? Ada yang tahu? Coba diperhatikan gambarnya. Iya, ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Itu adalah contoh-contoh benda hidup. Mengerti ya anak-anak? Mari kita amati benda pada simbol sila-sila Pancasila. Nah, anak-anak, masih ingatkah sila Pancasila ada berapa? Iya, ada 5. Nah, simbol sila pertama itu disimbolkan dengan bintang. Bintang merupakan benda hidup atau benda tak hidup? Ada yang tahu? Iya, pintar sekali. Bintang itu merupakan benda tak hidup. Untuk sila kedua disimbolkan dengan gambar rantai. Rantai merupakan benda tak hidup. Untuk sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, anak-anak, pohon beringin itu merupakan benda hidup atau benda tak hidup? Iya, pohon beringin itu merupakan benda hidup karena pohon beringin itu bisa bernafas, bisa makan dan minum, bisa bergerak, bisa tumbuh menjadi besar, dan bisa berkembang biak. Nah, sekarang untuk sila keempat. Sila keempat disimbolkan dengan kepala banteng. Kepala banteng itu termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Iya, kepala banteng itu termasuk benda tak hidup. Kenapa kok kepala banteng termasuk benda tak hidup? Padahal kepala banteng itu adalah hewan. Nah, kalau bantengnya itu benda hidup, tapi kalau hanya kepalanya saja itu benda tak hidup. Diingat-ingat ya anak-anak. Kalau hanya kepalanya saja tidak ada badannya berarti itu benda tak hidup. Nah, untuk sila kelima itu dilambangkan dengan padi dan kapas. Padi dan kapas itu benda hidup atau benda tak hidup? Iya, pinter sekali. Padi dan kapas itu adalah benda tak hidup karena padi dan kapas itu tidak menempel pada batangnya. Mengerti ya anak-anak? Ayo berlatih. Nah, perhatikan anak-anak. Tadi simbol sila keempat adalah kepala banteng. Nah, itu gambar kepala banteng. Kepala banteng adalah gambar buatan manusia. Nah, tapi jika bantengnya itu adalah hewan ciptaan Tuhan. Banteng adalah salah satu contoh benda hidup. Benda hidup dapat bergerak dan membutuhkan makanan dan minuman. Nah, anak-anak, coba tahukah kamu bagaimana cara banteng bergerak? Iya, pintar. Banteng bergerak dengan menggunakan keempat kakinya. Nah,
Tahukah kamu apa makanan banteng? Iya, banteng makanannya adalah rumput atau daun. Nah, sekarang benda hidup itu membutuhkan makanan, seperti manusia itu juga membutuhkan makan dan minum. Seperti tumbuhan itu juga membutuhkan makan dan minum. Apa makanan dan minum tumbuhan? Nah, makanan dan minuman tumbuhan itu adalah zat-zat organik yang ada di dalam tanah atau air yang ada di dalam tanah. Nah, jika tumbuhan itu kalian siram, maka tumbuhan itu mendapat makanan. Makanya tumbuhan itu bisa tumbuh menjadi besar. Itu ya anak-anak. Ayo berlatih menghitung banyak benda. Nah, sekarang coba kalian lihat. Ini ada gambar beberapa apel. Coba kalian hitung apelnya ada berapa. Bisa, anak-anak? Ada berapa apelnya? Iya, apelnya ada 44 buah. 4 dan 4 itu dibaca 44. Nah, seperti itu ya anak-anak bacanya. Nah, tugas kalian hari ini adalah hitung dan tulislah lambang bilangan dari bilangan di bawah ini. Berapakah banyaknya pisang? Nah, kamu tulis lambangnya dan dibacanya bagaimana. Terus bawahnya, kamu hitung berapakah banyaknya pepaya? Kamu tulis lambang dan dibacanya bagaimana. Nah, yang bawah, jika ada bilangan 5 dan 7, itu kamu baca bagaimana? Nah, kalau dibaca 43, itu lambang bilangannya bagaimana? Yang terakhir, jika ada bilangan 5 dan 2 itu dibacanya bagaimana? Bisa kan anak-anak? Setelah itu, lengkapilah urutan bilangan di bawah ini dengan benar. Di sini ada bilangan 41. Setelah 41, maka isinya adalah 42. Setelah itu 43. Setelah itu baru 44 dan 45. Coba kalian lanjutkan sendiri ya. Nah, anak hebat, belajar kita hari ini sudah berakhir. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan lupa selalu bersyukur.